Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Semoga kalian lebih positif dari hari ke hari, semakin lebih baik, amin. Yang terluka batinnya segera disembuhkan luka batinnya, yang sedang terpuruk segera dibangkitkan, amin. Kali ini judulnya adalah kabar dia, seseorang yang kalian pikirkan saat ini, ya. Gimana sih kabarnya? Sekali lagi masuk ke dalam general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya untuk beberapa saja yang nonton yang bisa cocok, karena sekali lagi ini energi general, energi banyak orang, energi umum ya, pembacaan umum. Jadi belum tentu bisa cocok untuk semuanya yang nonton ya. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik atau vice versa ya, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, mungkin memang ada pesan-pesan alam semesta yang ditujukan untuk kalian ya. Tapi terlebih dahulu kalian harus pastikan kisah di antara kalian atau seseorang yang kalian fokuskan itu sesuai dengan cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu, karena kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Kalau memang kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video-video saya yang lain di channel YouTube saya. Mungkin di sana ada judul yang lebih cocok untuk kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Semoga berkah untuk kalian, dan untuk yang baru saja menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Ya. Oke, sudah keluar. Oke. Kalau yang di TikTok dan di Instagram itu hanya cuplikan atau potongan-potongan saja, jadi nggak jelas ya. Sebaiknya nonton yang full di YouTube supaya kalian tahu secara utuh, tidak sepotong-sepotong, supaya paham benar-benar paham ya. Bacaan saya ini memang bertele-tele detail ya. Mungkin lama. Menarik kartunya pun lama seperti ini, tidak saya ambil acak. Jadi untuk kalian yang nggak sabaran dan biasa menonton yang cepat-cepat, satu kartu langsung arti gitu, mungkin tidak sepemahaman dan bisa di skip ya. Apalagi yang tidak suka dengan hal yang sifatnya afirmasi positif atau pencerahan, jangan nonton di saya, karena saya juga tidak menjanjikan ya bahwa bacaan saya itu bisa membuat kalian senang atau happy ya. Bukan bacaan-bacaan yang sifatnya halu dan ngarang, satu kartu langsung punya arti ya, tanpa dikaitkan dengan yang lain. Mohon maaf, mungkin nggak cocok dengan bacaan saya yang lebih banyak membacakan tentang pencerahan, afirmasi positif daripada ramalan-ramalan yang kadang-kadang kalau menurut saya nggak masuk akal. Saya lebih ke mencoba untuk mengajak ya penonton saya untuk realistis dan logis seperti itu. Oke. Energi kartu tarot ini jangan dipercaya 100% ya. Lebih percaya kepada Tuhan ya. Kemudian jangan dijadikan acuan, jangan dijadikan landasan untuk mengambil sikap ya, membuat satu keputusan, tapi dijadikan salah satu bahan pertimbangan saja. Oke. Saya tidak membacakan hal-hal yang sifatnya klinik mistis ya. Kalaupun ada paling saya bacakan sekilas ya. Oke. Kartu tarot itu membacakan energi ya. Energi seperti energi alam semesta ya, hujan seperti itu ya, alam, air, tanah, api, seperti itu, energi-energi elemen-elemen alam ya. Jadi kalau mau detail seperti dia akan datang naik delman beserta keluarganya untuk meminangmu, itu saya kira nggak sedetail itu, saya nggak bisa ya, nggak bisa bohong maksudnya ya, nggak bisa ngarang ya. Oke. Di sini ada Two of Cups ya. Hubungan di antara kalian itu harmonis sebenarnya ya. Harmonis, saling mencintai ya. Dasar landasannya sebenarnya kasih sayang sih. Ada saling ketertarikan yang seimbang. Dan hubungan ini stabil saya kira. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada hubungan-hubungan yang kemudian ada yang namanya konflik, debat, salah paham, atau mungkin perang. Perang ini bisa perang batin ya, konflik bisa konflik batin ya, debat bisa debat batin ya, antara logika
ya, pemikiran dengan kenyataan, dengan perasaan ya. Di sini ada yang apa ya, merasa menang kalah, ada hubungan-hubungan yang seperti itu, tapi sebenarnya adalah kemenangan hampa ya. Kemudian ada kecurangan-kecurangan mungkin, ada yang merubah arah hubungan atau berubah arah sendiri, arah pemikiran, jadi tidak menuju kalian, seperti itu. Padahal sebenarnya hubungannya sudah dalam dan sudah harmonis ya. Kemudian di sini ada energi-energi menunggu ya, lebih banyak energi feminin yang menunggu di sini. Tapi enggak juga ya, bisa terbolak-balik juga. Ada energi feminin yang sangat kuat di sini ya. Feminin, kemudian orang-orang yang kreatif, cantik kalau saya bilang. Karena feminin di sini lebih ke wanita kalau saya lihat ya. Kalau cowok pun ganteng ya. Seperti itu. Keibuan, subur, penuh kasih sayang saya kira. Tapi di sini sifatnya menunggu, ada yang menunggu si dia ini atau dia yang menunggu kalian, tapi saya lihat lebih banyak yang menunggu kalian ya. Energi yang lebih baperan. Energi feminin itu baper, manja, ingin diperhatikan seperti itu. Laki-laki pun banyak yang seperti itu. Jadi silakan disesuaikan ya. Tapi jangan dipas-pasin. Kalau memang kalian tidak berhubungan dengan orang yang terbaca di sini, berarti ini bukan bacaan kalian. Oke, di sini ada yang menunggu. Memang sifatnya itu pasif, stagnan. Ada stagnasi di sini. Ada beberapa orang yang memang menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Memang dalam keadaan stuck, diam dan bingung ya. Ada energi tunggu menunggu tanpa ada langkah atau tindakan yang nyata. Oke, di sini ada Knight of Wands ya. Ada sosok maskulin berjiwa pemimpin. Dia ini adalah sosok yang kalau suruh jadi motivator pinter, menyemangati, mensupport ya. Secara tindakan pun banyak dari orang ini adalah orang yang perhatian, sebenarnya fokus dan peka terhadap kebutuhan orang lain ya. Orangnya sangat bertanggung jawab ya. Sangat bertanggung jawab dan mau membantu. Ya, peka, orangnya peka. Kalau cewek itu bisa seperti high priestess, itu intuisinya kuat. Tapi ini energinya lebih ke maskulin seperti itu. Kemudian di sini ada Six of Swords, di mana di sini ada yang kisah-kisah. Kalau sekalipun orang ini adalah orang yang energinya maskulin, ada punya skill komunikasi, cara ngomongnya itu enak, bisa menjadi motivator yang seperti saya bilang tadi ya, punya konsep-konsep pemikiran yang unik ya, mungkin tidak umum ya. Tapi orang ini sekarang lagi melarikan diri kalau saya lihat ya, karena ada fokus yang baru. Fokus yang baru ini belum tentu seseorang lain yang baru, jangan selalu seperti itu. Tapi memang di sini memang menjauh dari masalah, mungkin karena di sini ada konflik. Masalah bisa dari dirinya sendiri, bisa di luar dirinya, dan dia ingin sekarang ini lagi fokus dan mencari satu ketenangan ya, ketenangan di dalam dirinya, dan sedang menimbang-nimbang juga, sedang menstabilkan langkah dia untuk memikirkan lebih dalam apakah hubungan yang lama mungkin dengan kalian ini ya itu pantas atau tidak. Jadi di sini ada juggling ya, ada juggling saya lihat. Ada konflik batin. Emang kenapa sih, ada permasalahan apa sih ini? Ya, kita lihat lebih dalam lagi ya. Oke. Kalau dari kartu ini ada The Empress, banyak kartu Wands dan Sword ya. Jadi kalau Cancer, Pisces, Scorpio itu tipis energinya, lebih banyak Leo, Aries, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Dan kemudian kalau The Empress itu lebih kepada Capricorn, Virgo, Taurus. Jadi mungkin Gemini, Leo, Aries, Sagittarius sama Cancer, Pisces, Scorpio itu tipis sekali ya, agak lumayan Capricorn, Virgo, Taurus, tapi yang kuat sekali ada Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aquarius seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam ya. Kenapa sih ini
Ya, kok dia itu fokus kepada yang lain. Apakah memang ada hal yang lain? Kita lihat fokusnya itu apa ya sekarang ya, kabar dia ya. Fokusnya apa sih dia itu? Kisah kalian itu kok tiba-tiba ada yang namanya perang batin. Emang kenapa? Apa yang menarik diri dia sehingga dia ada fokus yang lain? Fokusnya apa? Kita lihat ya. Fokus dia. Fokus dia. Fokus dia pernikahan. Mungkin ini seseorang yang sudah menikah atau ini adalah pasangan pernikahan kalian. Sebenarnya di sini dia fokusnya ke pernikahannya, ya. Ya, ke pernikahan. Oke. Di sini courtship ya, kalaupun tidak menikah, ini sedang fokus kepada kelegalan hubungan, ya. Mungkin ini hubungannya sedang nggak baik-baik saja. Entah kalian di posisi mana ya. Dia lagi fokusnya ke family room, lebih ke keluarga ya, seperti yang terbaca di sini. Sebentar saya geser supaya jelas. Oke. Family room, marriage dan courtship, hubungan secara yang ikatan hubungan, tapi kalau di sini marriage mungkin rumah tangga. Ini yang dia fokuskan. Banyak persepsi-persepsi, pemikiran-pemikiran yang menyita pikirannya tentang ini. Sehingga apapun ya, tentang ke ini ya, hubungannya, lebih kepada hubungannya. Karena court ini legal ya. Apakah di sini ada pikiran untuk berpisah atau mungkin apa ya, kita lihat ya di dalam rumah tangga dia ya. Lebih terkhususkan dia. Kalau ini pasangan kalian, apakah dia memikirkan untuk berpisah atau apa? Kita lihat ya. Saya ambil. Nah, kalau baca di saya itu nggak bisa sebentar memang. Detail dan satu persatu. Kalau ada yang ganjil, nggak terus nyelonong terus aja. Kita harus cari tahu lebih dalam, ya. Maka dari itu kenapa saya pakai banyak kartu, karena supaya nggak ngelantur bacaannya. Sesuai dengan karangan saya, tidak ada batasannya. Jadi kartu ini buat saya untuk membatasi pembacaan. Oke. Oke, sebentar ya. Saya ambil 3 lagi. Oke. Oke. Di sini ada komunikasi yang kurang baik, jarang bisa menemukan satu titik tengah. Atau mungkin di sini kalau memang ada, ini ada banyak kabar. Oke. Apakah ada orang ketiga? Sebentar saya lihat dari kartu tadi ya. Apakah ada orang ketiga? Di sini ada hal yang sifatnya itu mengganggu ya. Saya lihat ya. Bukan, masalahnya anak. Oh enggak, masalahnya mungkin di sini ini istri, ya istri, di sini anak dalam pernikahan atau mungkin pasangan ya. Jadi mana yang lebih dominan. Walaupun istri kalau maskulin ya bisa aja gitu. Kalau istrinya dominan, lebih banyak mengambil keputusan gitu. Kok selalu diberi 2 ya. Oke. Distant horizon. Oke. Di sini lebih kepada perekonomian ya. Sehingga apapun di sini ya, komunikasi dengan kalian itu jadi terganggu. Pengen ketemu pun jadi sulit ya. Karena apa, di sini ada the moon, ini sifatnya seperti ilusi, seperti angan-angan, fantasi untuk bisa ketemu, untuk bisa berkabar. Tapi nggak tahu ya apakah bisa diwujudkan. Karena di sini energinya
dalam hubungan rumah tangga ini menjauh, kemudian permasalahan ekonomi, ada kesenjangan kesenjangan. Mungkin sama-sama kerja ya, sehingga mungkin pendapatannya salah satu lebih besar, yang satu menekan. Ada yang kesenjangan ya, ada perbedaan di sini. Juga soal anak, mungkin ada perbedaan pemikiran tentang mendidik anak dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi fokusnya benar-benar untuk keluarga ya. Keluarga yang dia fokuskan. Kemudian kenapa dia tidak bertindak? Ya karena fokusnya seperti ini ya. Jadi silakan disesuaikan kalian di posisi yang mana, berhubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Kalau begitu berarti dia sedang fokus ini ya, kabar dia. Kemudian situasi dia seperti ini ya. Makanya dari itu tadi kenapa sih kok di sini tadi apa? Oh ya, fokus. Apa sih fokusnya? Fokusnya itu ya. Kalau kalian adalah keluarganya atau mungkin pasangannya, dia sebenarnya sedang fokus ya, tapi di sini memang banyak debat ya, banyak debat, salah paham, sehingga banyak dia lebih kepada stuck atau diam saja ya, tidak bersikap. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat ya, kalau memang kondisinya seperti ini, perasaannya dia itu sebenarnya apa sih? Ingin mempertahankan atau enggak sih gitu. Karena di sini tadi ada yang namanya dokumen, mana tadi? Letter. Mana tadi? Oke. Ada yang mungkin inginkah mengurus mungkin perceraian atau ingin memutuskan? Enggak, lebih kepada harmonisasi saja ya, harmonisasi. Kalau ingin melepaskan tidak ada. Ya, tidak ada keinginan untuk melepaskan, tapi memang ada masalah yang harus diselesaikan di sini. Kalau begitu perasaan dia kepada kalian itu sebenarnya seperti apa? Jadi mungkin orang ini nggak berkabar atau orang ini hilang-hilangan. Kalau dia memang sudah menikah ya, dia sedang fokus dengan keluarganya ya, istrinya, anaknya, masalah perekonomian banyak, family issues yang harus dia selesaikan. Kalau memang kalian adalah pasangan orang ini, dia sebenarnya situasi dan kondisi dia sekarang ya, kabar dia itu ingin ya, secara mungkin dari keinginan niat tujuan dia itu untuk memperbaiki yang namanya rumah tangga ya, seperti itu. Bentar. Tapi sifatnya masih menunggu ya, ini dalam alam pikiran bawah sadarnya atau hanya keinginan, untuk tindakannya belum tentu. Perasaan dia, wah di sini letter kan, saya seperti bilang tadi, ada keinginan untuk mungkin di sini jangan sampai ya mengurus surat ya. Di sini kalau perasaan dengan kalian itu pinginnya berkabar. Kalau kartunya seperti ini akhirnya berkabar ya, ingin berkabar. Sebentar, autofocus, kepencet. Ingin berkabar dengan penuh cinta, tapi memang masih stuck ya. Di sini masih menunggu saat yang tepat untuk bisa berkomunikasi. Ya, letter ini kartu komunikasi. Ada perang batin. Komunikasi enggak ya? Karena saya masih fokus ini, nanti malah kalau ditanya-tanya nanti saya harus jawab apa gitu. Sebentar ya. Karena orang ini sebenarnya tipe-tipe kalau yang ditanya-tanya enggak suka. Nggak suka ditanya-tanya yang mendalam, yang detail, nggak suka. Suruh menjelaskan hal-hal yang bagi dia nggak perlu. Oke. Ada sosok memang ya yang lebih dominan untuk bagi dia. Lebih kepada ini adalah pasangannya ya. Perasaannya cinta, tapi dia saat ini sedang stres ya. Kepada kalian perasaannya cinta, perasaan kepada kalian seperti apa? Ada orang ketiga atau ada energi di luar hubungan kalian yang membuat dia itu tertarik pemikirannya, ya, fokusnya. Oke. Ada anak-anak atau mungkin kekanak-kanakan, ada penderitaan, halangan yang sekiranya membuat orang ini susah menuju kalian. Kalau perasaannya cinta, teman-teman. Ya. Kondisi dia seperti ini. Keinginan dia apa sih? Kita lihat ya. Keinginan dia terhadap hubungan ini apa?
keinginan dia terhadap hubungan ini. Kok sampai kartu semua ini gimana toh? Oke. Sekalipun kalian ini mungkin sedang tidak dalam komunikasi yang baik, di sini dia ingin ada satu secara batin itu pinginnya itu tetap terkoneksi, ya, terkoneksi dengan apa? Mungkin dengan doa, ya. Kemudian keinginan dia adalah kalian tetap keep an open mind, ya. Jadi tetap terbuka pemikiran kalian untuk dia, untuk hubungan ini, ya. Jangan menutup, jangan menjauh, ya. Karena di sini sebenarnya dia ingin dikasih waktu mungkin, ya, karena dia butuh space untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke. And judgment. Di sini keinginan dengan kalian adalah membuat satu komitmen yang lebih jelas lagi, ya. Seperti itu. Tapi jangan dikontrol, jangan ditanya-tanyain, jangan ditekan-tekan, dia masih fokus. Nanti justru membuat dia jadi emosional kalau kalian menekan. Karena sebenarnya keinginan dengan kepada kalian itu baik, ya. Ingin membuat satu komitmen yang lebih baik lagi, ya. Maka dari itu bukalah pikiran kalian untuk hal-hal yang positif, ya. Artinya jangan berpikiran buruk, ya. Jangan overthinking dengan pikiran macam-macam yang negatif, tapi lebih kepada doakan aku, ya, doakan aku, seperti itu, supaya kita secara batin bisa tetap saling berkomunikasi walaupun tidak secara nyata, paling enggak secara batin bisa nyambung, terkoneksi, seperti itu. Oke, ya. Kita lihat inisialnya dulu, ya. Inisial ini sebagai tambahan saja, ya. Oh, ini lo letter tadi. Oh iya, sip. Ini sebagai tambahan, bisa nama kalian, nama orang yang kalian fokuskan, nama depan, nama tengah, nama apapun, ya. Saya kira cukup, ya. Sisanya ini saya taruh di bawah. Oke. Ini inisialnya, silakan disesuaikan, ya. Kemudian kita lihat pesan alam semesta untuk kalian, ya. Terus kapan ini dia menghubungi saya? Kapan dia mau ke saya? Minimal kasih kabar. Nggak tahu, ya. Jangan suka melihat-lihat hal sifatnya terawang, itu kebiasaan yang mungkin dikira itu biasa dan nggak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Tapi hati-hati, nggak ada agama yang memperbolehkan seperti itu, ya. Saya pun melihat hanya energi, bisa benar, bisa salah, ya. Yang perlu kalian pahami, kartu tarot itu di saya lebih kepada pencerahannya, bukan ramalan-ramalan atau mungkin apa ya? Oh, yang sifatnya ke depan. Oh, dia akan begini, dia akan begitu. Emang siapa yang jamin sih? Ya kan? Kalau nggak terjadi, apakah nggak kalian kecewa sama tarot readernya? Ya kan? Kalau kalau terjadi beneran, kalian jadi percaya. Maka dari itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Hal-hal yang nggak boleh, ya. Seperti jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang sifatnya belum terjadi atau kedepannya itu mutlak punyanya Tuhan, jangan diganggu gugat, ya. Dan kalian harus punya ini, ya, harus menahan yang namanya hasrat atau mungkin kebiasaan untuk ramalan,
perdukunan, supranatural, tayangan-tayangan yang seperti itu. Monggo sih kalau memang kalian suka. Cuman saya ingatkan lagi hati-hati. Ya, hati-hati. Saya pun seperti ini juga sangat berhati-hati. Kenapa saya jadi sangat membatasi? Karena untuk kalian juga untuk saya gitu loh. Yang membacakan itu paling tidak ada tanggung jawab moralnya ya. Bukan yang penting subscriber banyak. Saya subscriber sedikit, nggak naik-naik. Karena nggak ada yang suka dengan pencerahan. Sukanya itu sama yang halu-halu. Oh iya, dia cinta banget. Oh iya, dia ada orang ketiga. Ih, jahat banget ini orang ketiganya. Aduh. Plus 62 banget ya. Saya pun juga dulu seperti itu, tapi ya jangan gitu terus lah. Majulah gitu loh. Oke, kalau sudah begini ceritanya ya. Cintanya cinta ya, keinginannya baik ya, kemudian dia sedang fokus, kabar dia itu seperti itu ya. Tujuannya sudah jelas, ingin membuat satu hubungan yang lebih baik, tapi wait, masih menunggu waktu. Oke, sekarang untuk kalian sarannya apa ya? Saran untuk kalian, pesan alam semesta untuk kalian itu apa? Oke, kita lihat ya. 3 aja. 2. Kalau dia masih membutuhkan waktu ya, mungkin sementara nggak bisa intens sama kalian. Oke, bentar, ini sudah keluar 1. Oke, 3, pas ya. Oke. Di sini, beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another, are qualities you possess equally so. Oke, jadi fokuskan diri kalian ya untuk apa ya? Jadi gini, fokuskan kepada equally so the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi gini, kalian itu kan punya quality atau jadi gini, kalian dan dia itu punya kualitas ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa menyeimbangkan. Artinya begini ya. Kalau memang dia butuh waktu ya, kalian harus menyeimbangkan dong ya. Menyeimbangkan dengan cara apa? Kalian juga fokuskan sementara jangan hanya kepada dia ya, tapi ke hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat ya, mungkin hobi kalian ya, atau mungkin untuk refleksi diri. Kalau dia mikir untuk melanjutkan hubungan, taruhlah untuk menjadi lebih baik, kalian pun sebaiknya juga seperti itu kalau ingin masih dengan dia, karena dia di sini sebenarnya cinta, seperti itu. Dan di sini it is important right now to take a step back and spend some time alone. Nah, kalau memang dia lagi butuh ruang ya untuk menyelesaikan masalahnya atau fokus dengan hal yang lainnya ya. Di sini itu kalian sebaiknya juga seperti itu. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Jadi kalian juga jangan fokus ke dia aja. Kalian juga fokus kepada diri kalian sendiri. Instead of placing your focus on another, now is the time to give yourself. Jadi saatnya kalian untuk waktu untuk kalian gitu ya. Coba kalau kalian memikirkan dia aja sementara dia tidak memikirkan kalian, sementara untuk yang lain ya rugi sendiri. Kalian harus memikirkan sementara ya juga untuk kalian, atau mungkin hal-hal yang sifatnya untuk yourself, untuk kalian sendiri. Kebahagiaan kalian, fokus-fokus kalian yang lain, mungkin ngurusin apa kek, melakukan hobi kek. Nah, di sini secret admirer, someone has deeper feeling for you than they are letting on. Sebenarnya gini ya, kalau memang orang ini tidak segera datang, mungkin ya ini ada kejadian-kejadian ya, atau mungkin
kisah-kisah di mana ini sudah lama, fokus kok nggak selesai-selesai, nggak datang hampir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Loh kalau gitu ya sudah hilang Rek, ya mbok ya yang logis gitu loh. Kalau cuman masih seminggu kalian bingung, ya jangan bingung, masih seminggu aja loh gitu loh. Apalagi kalau masih berkomunikasi walaupun nggak intens gitu loh ya. Jangan paksakan seseorang bisa terbuka sepenuhnya. Apa yang dia ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya harus menyampaikan detail, jangan ya. Itu namanya pemaksaan karakter. Orang punya karakter masing-masing ya, bisa menyampaikan atau tidak, terbuka atau enggak ya. Kalau kalian menghormati seseorang, kalau kalian ingin dihormati, kalian harus menghormati orang lain. Orang sama dengan orang ini, kalau dia itu ingin punya privacy atau tidak semuanya bisa kalian share, dia share bersama kalian, berbagi bersama kalian. Nggak sepatutnya kalian juga korek-korek supaya kalian mau tahu semuanya. Oke, walaupun kalian sebenarnya bukan karakter, saya juga nggak mau tahu semuanya, tapi paling tidak berikan saya penjelasan atau kepastian. Jangan menuntut orang terhadap satu kepastian. Tapi kalau memang dirasa sudah sekian lama, mungkin dalam waktu lebih 1 tahun seperti ini terus, ya jujur aja, boleh saya bilang bahwa itu konyol untuk menunggu seseorang yang nggak jelas seperti itu. Kok kalian mau kan gitu, ya kan? Ya harus berpikir logis dong. Ya kan, kalau memang ini masih baru-baru ya jangan terlalu panik ya, jangan terlalu panik. Oh karena sebelumnya itu 24 jam dia sehari berapa kali video call, berapa kali dia menanyakan, sekarang enggak. Ingat, kita nggak bisa memegang hati seseorang untuk tetap konsisten. Yang konsisten itu Tuhan ya. Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan, jangan lupa itu. Saat ini dia cinta setengah mati, 2 jam lagi bisa benci ya bisa, kalau Tuhan berkehendak. Nah, jangan lupa, satu hal itu jangan dilupa-lupakan. Ada di antara kalian ada Tuhan, ada alam semesta, ada skenario Tuhan yang kita nggak pernah tahu, ya. Boleh fokus kepada satu hubungan, tapi itu bukan segalanya, Rek, ya. Jangan kalian lupa, bukan segalanya. Oke, di sini ada sih orang-orang yang mungkin daripada orang ini ya, mungkin ada yang lainnya yang sebenarnya menyukai kalian, membawa cinta dan ingin menjalin hubungan yang serius dengan kalian, tapi kalian menutup mata. Ya, kalau saya lihat dari sini ya. Karena ini pesan alam semesta, ada secret admirer, ada penggemar rahasia gitu. Ya mungkin entah kalian tahu atau enggak gitu. Tapi kalian fokusnya sama orang ini. Sehingga kayak pakai kacamata kuda. Ya, lurus ke orang ini, yang lain sudah nggak dipikirin lagi. Cucian piring nggak dipikir. Baju kotor nggak dipikir. Udah fokus aja ke orang ini. Pengen tahu kabarnya, kepo banget. Wong orang ini kalau sesuai dengan kartunya, arti kartu ya. Orangnya fokus sama yang lain, nggak hanya sama kalian gitu loh. Betapa konyolnya kalian kalau terus hanya memikirkan orang ini. Gitu loh ya. Ayo yang berpikir yang logis ya. Mungkin terasa berat kalau memang menjalani sesuatu, kalau kita menyangkut dengan perasaan itu terkadang, apalagi yang energinya feminin ya, baperan atau mungkin sering disakiti, akhirnya terlalu banyak luka batin yang gak disembuhkan. Sehingga kalau ada sesuatu itu jadi kayak ke-trigger untuk terpuruk lagi gitu loh, terulang lagi, sakitnya itu bisa lebih dalam ya. Jadi di sini saya ingatkan teman-teman, kalau memang kalian itu ingin yang namanya, sekarang apa sih yang dicari dalam hidup? Ketenangan ya, ayem sebenarnya, kedamaian hati. Kalau memang nggak damai ya, terus siapa yang bertanggung jawab atas kedamaian hati kalian? Masa saya? Masa taruh reader yang lain? Masa YouTube? Kan kalian sendiri ya. Kita hanya support system gitu loh. Kalian yang harus membuat diri kalian bahagia, bukan orang lain, apalagi ini ya. Begitu teman-teman. Jadi coba lepaskan kacamata kudanya, melihat segala sesuatu lebih luas ya, lebih luas, lebih logis. Jangan hanya tertuju sama orang ini rugi.
Kabar dia seperti itu, dia bukan orang jahat, dia orang baik ya, masih fokus dengan yang lain. Tapi kalau memang logika saja, kalau memang dia ini sudah terlalu lama 2 tahun, ya gak usah ditunggu. Lah lapo ngapain ya. Mending sama ini yang fun sekali. Bisa kalian coba fokuskan ke orang ini, mencari tahu lebih banyak tentang orang ini, apakah orang ini lebih baik atau lebih bisa memberikan support yang positif ya. Jangan lupa doanya ya, supaya diberikan petunjuk mana yang terbaik. Seperti itu teman-teman. Oke, saya kira itu aja bacaan saya. Mungkin kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video-video saya yang lain di YouTube. Mungkin di sana ada judul-judul yang lebih cocok untuk kalian. Terima kasih banyak. Semoga kalian semakin tercerahkan dengan bacaan-bacaan saya ya. Semoga kartu tarot ini tidak membuat kalian semakin halus, semakin jauh sama keimanan ya. Tapi lebih dekat sama Tuhan, itu aja. Mungkin ini hanya media, kartu ini hanya media. Tapi paling tidak kalian nggak sia-sia buang kuota. Ada yang bilang sia-sia kelamaan bacanya, karena yang kalian harapkan nggak ada di saya. Mungkin kalian mengharapkan satu bacaan yang to the point ya. Nggak tahu itu apakah kalian dibohongin tentang artinya. Kalau saya kan satu-satu saya jelaskan beserta segala macamnya ini, jadi mungkin lama. Ini khusus untuk orang-orang yang mau mikir ya, yang mungkin prosesornya kuat. Mohon maaf, mungkin yang mampu ya. Kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa ya. Jadi bebas ya, bebas. Dunia maya bebas, seperti Bjorka itu juga kan bebas ya. Tapi ya tetap sopan, tetap santun ya. Terima kasih banyak dukungannya. Semoga kalian juga selalu mendapat dukungan dari alam semesta, terutama dari Tuhan, mendapatkan berkat-berkah yang melimpah. Amin ya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.